Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas materi kelangkaan. Kelangkaan adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan yang banyak, sementara ketersediaan barang terbatas. Coba anak-anak, ada yang masih ingatkah apa itu kebutuhan? Ya, betul sekali. Kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupan. Nah, sekarang apa bedanya kebutuhan dan keinginan ya? Mari anak-anak ikuti pembahasannya dalam materi hari ini, yaitu kebutuhan manusia. Sebelum itu, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya. Inilah perbedaan antara keinginan dan kebutuhan. Keinginan tidak bersifat mengikat dan tidak memiliki keharusan untuk segera terpenuhi. Keinginan lebih bersifat tambahan ketika kebutuhan pokok telah terpenuhi. Sedangkan kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dimiliki manusia karena tingkat keperluan atau urgensinya yang tinggi. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa keinginan adalah segala sesuatu baik berupa barang maupun jasa yang diinginkan manusia guna mencapai kepuasan yang dapat dipenuhi setelah kebutuhan terpenuhi. Anak-anak, tentu kalian mempunyai kebutuhan yang banyak. Bagaimana agar semua kebutuhan itu terpenuhi? Kalian harus menyusun yang namanya skala prioritas. Skala prioritas disusun untuk mengetahui kebutuhan apa saja yang harus didahulukan. Skala prioritas juga menghindarkan seseorang dari kebutuhan yang tidak penting dan juga bersifat konsumtif. Nah, sekarang mari kita lanjutkan untuk membahas macam-macam kebutuhan manusia. Yang pertama, kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkatannya. Di sini, kebutuhan dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, kebutuhan primer atau kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi, karena bila tidak dipenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Contohnya, kebutuhan sandang, pangan, dan juga papan. Yang kedua, kebutuhan sekunder atau kebutuhan tambahan, yaitu kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan sekunder merupakan pelengkap dari kebutuhan primer. Contohnya, perabotan rumah tangga dan peralatan sekolah. Yang ketiga, kebutuhan tersier atau barang mewah, yaitu kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder terpenuhi. Kebutuhan ini tidak mutlak harus dipenuhi, tetapi disesuaikan dengan kondisi keuangan dari masing-masing orang. Contohnya, ada rumah mewah, perhiasan, dan juga mobil. Yang kedua, kebutuhan menurut sifatnya. Kebutuhan menurut sifatnya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan pada badan atau jasmani. Kebutuhan ini bersifat materi. Contohnya, obat bagi yang sakit, minuman, kesehatan, dan juga olahraga. Yang kedua, kebutuhan rohani, yaitu kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia. Apabila kebutuhan ini terpenuhi, maka akan merasa puas, aman, dan juga tenang. Contohnya, kebutuhan akan rekreasi, agama, nonton TV, dan juga pendidikan. Yang ketiga, kebutuhan menurut waktu penggunaannya. Menurut waktunya, kebutuhan manusia dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, kebutuhan sekarang, yaitu kebutuhan manusia yang harus segera dipenuhi pada saat dibutuhkan. Apabila pemenuhan kebutuhan ini tidak dilakukan dengan segera, maka akan berakibat tidak baik terhadap kelangsungan hidupnya. Contohnya,
obat sangat dibutuhkan bagi orang yang sakit. Kebutuhan ini tidak bisa ditunda karena akan berakibat fatal. Yang kedua, kebutuhan masa yang akan datang, yaitu kebutuhan manusia yang pemenuhannya dapat ditangguhkan pada masa yang akan datang. Contoh, uang tabungan bisa digunakan untuk pendidikan di masa depan. Yang keempat, kebutuhan menurut subjeknya. Menurut subjek yang merasakannya, kebutuhan manusia dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, kebutuhan individual, yaitu kebutuhan yang berhubungan langsung dengan perorangan. Contohnya, makan, ada minum, mobil, dan juga sepatu. Yang kedua, kebutuhan kelompok atau kolektif, yaitu kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang secara bersama-sama dan pemenuhannya juga dilakukan secara bersama-sama. Contohnya, sekolah, jalan, pasar, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, kebutuhan manusia yang satu dengan yang lain itu berbeda ragam dan jumlahnya juga berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, faktor-faktor tersebut antara lain, yang pertama, jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin dan umur pasti akan mempengaruhi perbedaan jenis dan jumlah kebutuhan. Jenis kelamin akan berpengaruh pula pada variasi dan jenis kebutuhan. Yang kedua, tingkat pendidikan. Seseorang yang mengutamakan penambahan pengetahuan atau wawasan yang terkait dengan latar belakang pendidikan akan berpengaruh pada kebutuhannya. Sebagai contoh, kebutuhan anak SD tentu akan berbeda bila dibandingkan anak SMP bila melihat jenis dan ragamnya. Yang ketiga, lingkungan tempat tinggal. Lingkungan tempat tinggal sangat besar pengaruhnya terhadap kebutuhan manusia. Orang hidup di daerah pegunungan akan berbeda kebutuhannya dengan mereka yang hidup di dataran rendah. Yang keempat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan adanya penemuan-penemuan baru dan produk-produk baru. Munculnya produk baru ini akan mempengaruhi orang untuk memiliki, sehingga muncullah kebutuhan akan produk itu. Yang kelima, tingkat pendapatan. Semakin besar pendapatan seseorang, maka semakin besar pula kebutuhan karena mereka memiliki sarana untuk memenuhinya, dan sebaliknya semakin kecil pendapatannya akan semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan. Yang keenam, status sosial. Semakin tinggi kedudukan seseorang di masyarakat, biasanya semakin beragam dan bertambahnya kebutuhan. Dan yang ketujuh, ada perbedaan selera. Perbedaan selera ini akan sangat berpengaruh terhadap barang ataupun jasa yang dibutuhkan. Selera seseorang akan mempengaruhi orang tersebut akan pemenuhan kebutuhannya. Agar dapat melangsungkan kehidupannya dan memperoleh kemakmuran, orang harus mampu mengimbangi kebutuhan dengan alat pemenuhan yang ada. Nah, apa sajakah alat pemenuhan kebutuhan itu? Akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya ya. Sampai di sini dulu pembahasan kebutuhan dan macam-macam kebutuhan. Kita berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.